rekan-rekan media yang saya hormati. Dalam keterangan pers di Jakarta, juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan peluang untuk berdiskusi masih terbuka lebar mengacu pada surat yang disampaikan Presiden Trump di mana ada sebanyak 14 negara yang mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda baik penurunan atau penambahan tarif. Hal itu yang mendasari Menko Erlangga Hartarto bersama tim negosiasi terus melakukan tawar-menawar yang intensif pada pekan ini. Meskipun berlaku 1 Agustus mendatang, ini belum final. Negosiasi akan terus dijalankan oleh pemerintah guna mendapatkan tarif yang lebih rendah. Posisi tawar Indonesia adalah sebagai negara yang strategis yang perlu mendapatkan prioritas dari Amerika Serikat. Kita ingin di kawasan ASEAN ini, khususnya mungkin juga Asia, bahwa kita bisa mendapatkan tarif yang rendah atau lebih rendah. Pertama tadi kita bilang bahwa Indonesia negara yang strategis, Anda mungkin harus mempertimbangkan ulang. Terus kemudian yang kedua, jika transaksi itu memang menguntungkan gitu ya, baik itu penawaran-penawaran government to government maupun business to business, ya pantasnya kita tetap menjalankan. Artinya negosiasi ini ya tetap berlanjut terus, dan kita melihat mereka juga masih menunggu respon dari kita. Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos menyampaikan, keputusan Washington cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik daripada hanya sekedar transaksi dagang. Afiliasi Indonesia dalam BRICS dan sikap tegas terhadap ekspor mineral menjadi faktor politis dari kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Sayangnya, strategi negosiasi yang dibangun terlalu bertumpu pada pembukaan keran impor produk migas Amerika Serikat secara berlebihan hingga 15,5 miliar dolar Amerika, setara 269 triliun rupiah. Dan ini akan menjadi ancaman bagi defisit sektor migas jangka panjang. Selyos menilai bahwa kegagalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi komposisi kabinetnya. Jadi dampaknya 1,2 juta orang tenaga kerja itu akan terancam kehilangan pekerjaan akibat adanya tarif yang dibebankan kepada produk ekspor Indonesia. 105 triliun rupiah ekspor akan turun, dan ini artinya defisit perdagangan secara luas bisa terjadi. Surplus dengan Amerika yang tadinya besar bisa menurun, dan yang lebih beresiko lagi adalah dari jumlah banyak yang terdampak oleh PHK, pendapatan masyarakat turun, maka ini bisa membuat ekonomi Indonesia semakin berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu memang evaluasi total seluruh tim negosiasi, tim ekonomi, kalau perlu dilakukan reshuffle kabinet secepatnya dan dipilih orang-orang yang kompeten untuk melakukan negosiasi. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah yang saat ini masih di Washington DC dalam upaya negosiasi. Apindo sudah memberikan masukan sebagai langkah antisipatif jika Indonesia terpaksa mendapatkan tarif tinggi. Yang kami ingin sampaikan kepada pemerintah adalah biarlah itu berjalan ya, dan semoga itu bisa terjadi, tapi kita juga bersiap diri untuk antisipasi kalau sampai kita tetap dikenakan tarif tinggi, apa yang kita butuhkan. Jadi sekarang kita mengumpulkan industri-industri yang terdampak nih, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan persisnya, makanya kami masuk dengan insentif-insentif tadi gitu. Dan tadi kita saya rasa harus tetap waspada bahwa bisa saja pengenaan tarif itu akan terjadi. Berarti kita harus melihat struktur biaya yang ada gitu. Berarti kalau kita ada kenaikan dari tarif untuk ekspor ke Amerika, kemudian biaya-biaya lain apa yang bisa kita turunkan gitu, sehingga kita bisa tetap kompetitif di dalam mengekspor ke negara seperti Amerika. Di sisi lain, para pengusaha melihat perlu upaya deregulasi dari pemerintah serta pemberian intensif dan stimulus khususnya bagi industri, baik dari segi biaya usaha maupun fiskal. Seperti interest rate yang besarannya seperti yang berlaku pada kredit usaha rakyat, biaya perizinan berusaha, dan menumbuhkan ekosistem rantai suplai. Sinta juga menyebut perlunya pemberian skema diskon pada biaya energi seperti gas industri, biaya logistik melalui pengapalan, serta PPN bagi subkontraktor atas bahan baku pembantu. Desi Aritonang,
Evan Askam, Jakarta.